mendapatkan pengalaman program dari World Food Program. Jadi waktu kami persilakan memang total 45 menit Bu Melani gitu untuk sampai dengan diskusi gitu. Tapi kalau nanti bisa dilakukan, kami harapkan 20-25 menit untuk presentasi. Silakan Bu Melani. Terima kasih Pak Haris. Sebelum saya mulai, saya mengucapkan terima kasih kepada ADB. So I speak it bahasa ya, because the presentation is in English for easy understanding. Atas nama WFP, World Food Program, saya mengucapkan terima kasih kepada ADB, juga kepada tim dari Litbangkes, teman-teman di Litbangkes. Sebetulnya saya juga banyak kontak-kontak dengan Pak Dodi dan kawan-kawan untuk diberikan kesempatan untuk bisa sharing hari ini. Ada 2 kegiatan terakhir analisis mengenai field nutrient gap di Indonesia dan modeling untuk fortifikasi beras, post-harvest untuk better nutrition ya, nutrisi yang lebih baik lagi. Next slide. Slide berikutnya. Outline presentasi hari ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kalau dalam bahasa Indonesia tak kenal maka tak sayang, mungkin saya introduce sedikit kegiatan support WFP, World Food Program Indonesia, yang bekerja sama dengan pemerintah dan mensupport prioritas program khususnya nutrition di Indonesia. Kemudian yang kedua, tentang sedikit sekilas pandang tentang situasi nutrition gizi di Indonesia. Kemudian field nutrient gap analysis, ada beberapa temuan yang sebentar lagi akan kita lakukan national launching pada bulan ini setelah melalui series meeting yang cukup banyak dari pertama TOR, metodologi, analisis, final validasi, melibatkan banyak sekali stakeholder, termasuk teman-teman juga di Litbangkes juga ikut. Kemudian tentang fortifikasi beras pasca panen, post harvest, mengenai framework regulasi ya. Ini penting karena ini akan mensupport untuk scaling up dari fortifikasi beras. Kemudian modeling dari field nutrient gap itu ada modeling tentang fortifikasi beras dan cost dari nutritious diet, dan terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Slide berikutnya, saya akan mulai dengan slide pertama. Ya, berikutnya. Next slide. Oke, ini sekilas pandang bahwa World Food Program Indonesia, kami baru tahun ini bekerja sama dengan khususnya dalam hari ini kantor tempat kami Bappenas, tapi kami juga bekerja sama dengan pemerintah yang lain, interministries, country strategic planning untuk nutrition support program kepada pemerintah Indonesia ini ada di outcome 3, di mana cara kerja dari World Food Program Indonesia atau Badan Pangan Dunia ini berubah karena Indonesia ini sudah middle income country, sehingga apa yang kita kerjakan bersama-sama dengan pemerintah ini pada prinsipnya adalah mensupport semua prioritas dan kegiatan dari pemerintah yang tercantum di dalam National Midterm Planning atau RPJMN 2020-2024. Secara garis besar ada 3 box kuning, dan kami lebih kepada nutrition sensitive activity support ke pemerintah. Yang pertama, social protection, nanti yang di kotak biru dengan garis jelasnya itu, saya akan khusus mendiskusikan fortifikasi beras ini bagaimana bisa mengadres kekurangan dari zat gizi mikro melalui program social protection yang sudah ada di Indonesia, yaitu sembako program. Selain itu, tadi saya dengar ada bicara Stanti juga, itu untuk strengthening dari program Keluarga Harapan. Kita harapkan dengan perbaikan dan strengthening SBCC, nutrition edukasi, kita bisa memperbaiki konsumsi dari diet yang sehat, healthy diet. Kemudian kami bekerja sama juga dengan Kementerian Kesehatan untuk improve diet for adolescent lewat digital campaigns, melalui nantinya kita pastinya akan mensupport Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kemudian yang terakhir adalah nutrition in emergency, bagaimana kita bisa membantu untuk peningkatan nutrisi khususnya pada saat
kedaruratan untuk memperbaiki kualitas dari dapur umum untuk target-target yang vulnerable. Next slide. Untuk nutrition situation di Indonesia, nanti mungkin teman dari UNICEF akan bicara khusus tentang double burden. Seperti kita ketahui bahwa ini data Riskesdas 2013-2018. Saya memberikan garis merah karena ini yang nanti akan kita bicarakan dalam fortifikasi beras ini. Kalau kita bicara triple burden ini, Indonesia sebelum COVID pandemic, Indonesia sudah memang facing triple burden dari malnutrition. Ketika kita bicara malnutrition, over, juga ada undernutrition, dan satu lagi adalah kekurangan zat gizi mikro, khususnya pada ibu hamil, di mana terjadi cukup peningkatan hampir 50% ibu-ibu hamil di Indonesia ya pada 8,9 menderita anemia atau kurang zat besi. Berikutnya, slide ya. Secara sekilas vitamin mineral itu sumbernya kan buah-buahan dan sayur, tapi Indonesia populasi juga kita kurang mengkonsumsi buah sayur. Dari data Riskesdas kurang lebih 95% penduduk Indonesia tidak mengkonsumsi sayur buah sesuai rekomendasi dari WHO dan MOH. Kurang lebih 5 portion sehari. Demikian juga untuk anak-anak remaja, adolescents ya. Nah, itu kita lihat yang 10-14 dan 15-19 itu kurang lebih sama, 3,2 saja yang mengkonsumsi, 3,6 artinya 97% tidak mengkonsumsi buah sayur sesuai dengan porsi yang disarankan. Berikutnya. Ini saya akan menekankan sedikit tadi tentang zat gizi mikro, anemia, prevalensi anemia di Indonesia. Kalau kita lihat di tabel ya, graf yang di sebelah kiri, kita lihat itu peningkatan cukup tajam dari Riskesdas 2013-2018 itu di 3 vulnerable groups, yaitu children under 5 ya, dari 28 menjadi 38. Kemudian pregnant women dari 37 sampai hampir 50, 8,9, dan pada adolescents dari 18,4 sampai 32%. Nah, di ibu-ibu hamil, kelompok ibu-ibu hamil di 48,9% ini ternyata di umur 15 dan 24 tahun itu mereka menderita anemia, jadi sekitar 84,6%. Kemudian juga untuk infants dan ibu di mana ada defisiensi zinc yaitu 17% pada infants dan 25% pada ibu. Slide berikutnya. Nah, ini saya mungkin agak mengurangi ton lebih slower ya. Baru-baru 2020 sampai 2021 kami sudah hampir selesai, kami akan launching Field Nutrient Gap Analysis. Jadi ini 2017 World Food Program bekerja sama dengan Bappenas, Kementerian Kesehatan, juga kementerian lain yang terkait melakukan cost of diet 2017, hanya cost of diet. Kemudian tahun 2020-2021 kami diminta dari teman-teman di Kemenkes juga dengan Bappenas, close collaboration dengan teman-teman di Bappenas juga, PMK, dan kementerian lain terkait, Kemensos, untuk mengupdate cost of diet 2017 ini menjadi Field Nutrient Gap. Sekarang namanya Field Nutrient Gap. Nanti dari slide berikutnya nanti akan saya jelaskan apa perbedaannya cost of diet 2017 dan Field Nutrient Gap yang sekarang kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah. Field Nutrient Gap ini sebetulnya pada prinsipnya itu dilakukan dengan multi-stakeholder input, engagement, involvement, and discussion untuk mengidentifikasi barrier, tantangannya apa sih, bagaimana untuk bisa lebih baik mengakses healthy diet tuh, kemudian grup-grup tertentu melalui model intervention, modeling yang ada, program apa yang ada di Indonesia, kita lakukan modeling interventionsnya,
untuk bagaimana supaya bisa memperbaiki akses dan availability dari nutritious diet. Dan terakhir pastinya akan sampai pada konsensus bersama untuk bagaimana memperbaiki improving healthy diet. Slide berikutnya. Tadi saya baru menjelaskan bahwa yang 2017 itu hanya cost of diet, tapi Field Nutrient Gap Analysis ini secara metodologi itu lebih komprehensif, lebih lengkap, lebih dalam, karena yang lalu hanya dilakukan cost of diet, bagaimana mengestimasi, memperkirakan minimum cost of nutritious diet dan accessibility-nya secara ekonomik. Yang saat ini kita sebut dengan Field Nutrient Gap Analysis ini, selain linear programming untuk menganalisa cost of diet-nya, berapa minimum cost-nya, itu dilakukan juga secara masif dan intens secondary data analisis dan review, ya, untuk melihat secara holistik dari food system-nya dan mengidentifikasi kemungkinan intervensi apa, entry point apa yang tepat untuk dilakukan pada kondisi saat ini. Untuk melihat juga tantangannya apa, untuk mengerti, kemudian dilakukan modeling interventions melalui analisis software dan analisis, kita menggunakan data Kusenas sebagai backbone datanya. Kemudian untuk juga melihat bagaimana model intervention ini bisa memperbaiki akses dan keterjangkauan affordability of nutritious diet. Dan yang terakhir bisa menginformasikan prioritisasi untuk intervention bagaimana across sektor, ya. Jadi lebih engaging banyak stakeholder, bagaimana supaya program-program yang ada lebih maksimal lagi. Slide berikutnya. Saya akan memberikan sedikit slide ini, sebetulnya kita sudah presentasikan tanggal 5 Agustus ya, sebagai final validations, validasi terakhir. Cukup partisipannya cukup representatif dari akademia, dari pemerintah, government, decision makers, technical levels. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk nutritious diet ini hampir 3 kali ya, kalau kita bandingkan dengan energy only diet. Energy only diet itu hanya sumbernya hanya karbohidrat, ya, energy dense food, ya, bisa 1-2 grup. Nutritious diet ini ada beberapa grup lain ya, lebih bervariasi, kurang lebih 5 grup. Jadi dari sekitar 3.392, kalau untuk nutritious diet itu sekitar 8.532. Jadi kurang lebih 252%, ya. Jadi 3 kali lah kurang lebihnya untuk bisa mencapai nutritious diet, akses untuk nutritious diet. Slide berikutnya. Ini tadi ini ada beberapa kriteria, mungkin di sini healthy diet, ya. Ini kita baru mengakses di level yang kuning itu, nutritious diet, ya. Dari hasil FNG analysis ini, nutrient adequate diet, ya, nutritious diet dengan beberapa food group tadi, itu cost per kapitanya sekitar 8.532 tadi itu, non affordability-nya 13%, ya. Jadi Indonesia 13% ketidakterjangkauan untuk mengakses nutritious food. Tapi kita juga harus mengingat bahwa Indonesia ini sangat luas. Kalau kita terbang ke Jayapura sudah sampai ke Amsterdam kayaknya. Nah, diversity ini kita harus pertimbangkan. Makanya nanti akan ditampilkan pada slide berikutnya. Ya, next slide. Next slide. Nah, ini kita lihat, jadi province to province, ya, kita punya 34 provinsi, itu variasinya luar biasa. Dari 4% sampai 53% populasi, ya, yang tidak mampu memenuhi nutrient requirement, dalam hari ini nutritious diet, non affordability of the nutritious diet ini by province dari 4 sampai 53 variasinya. Kebanyakan memang di eastern part of Indonesia, kawasan Timur. Yang 4% ini nggak nampak di sini, tapi 4% ini Provinsi Banten.
53% nih daerah Maluku Utara. Ya, jadi kalau kita lihat dari tadi kan 13% secara nasional, tetapi lihat di sini diversitasnya, diversity-nya itu beragam sekali. Khususnya ini yang biru-biru hitam ini agak gelap ini di daerah timur Indonesia ya. Maluku Utara, Papua 35, Maluku 52, dari nasional average-nya itu 13% tadi. Slide berikut. Indonesia Regulatory Framework untuk rice fortifikasi ya, beras berfortifikasi. Berikutnya. Nah, ini mungkin update saja, mungkin teman-teman di sini juga sudah sangat mengetahui bahwa selain di food fortifikasi ini increase food consumption, quality food safety, bio and food fortification salah satunya beras, itu ada di National Midterm Development Plan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMN 2020-2024. Nomor 1 sampai 3 ini baru-baru ini di adanya dekri untuk pembentukan Badan Pangan Nasional ini juga akan berkaitan karena untuk regulatory framework untuk beras fortifikasi ini tadinya di Badan Ketahanan Pangan itu akan lagi dalam posisi transfer ke dalam Badan Pangan Nasional. Kemudian Presidential Decree tentang stunting, di dalamnya juga ada beberapa poin mengenai food fortifikasi dan lebih ditegaskan lagi Rencana Nasional Aksi Pangan dan Gizi 2021-2024 yang baru di-launching oleh Bappenas pada tanggal 18 Oktober. Di sini food fortifikasi dan food safety itu masuk di dalamnya. Dan tadi ada teman dari JICA, Pak Nakahira juga mention tentang N4G, Nutrition for Growth, yang akan dilakukan pada bulan Desember ini, di mana Indonesia meningkatkan komitmennya secara yang dulu policy saja, tapi financing, sekarang financing and policy komitmennya dimasukkan. Dan salah satunya adalah address all form malnutrition, dan di dalam RAN-PG ini ada di dalamnya fortifikasi pangan, juga fortifikasi beras, dan keamanan pangan itu sendiri. Next slide. Ini secara sekilas saja tentang histori dari fortifikasi beras di Indonesia melalui program social protection, jaminan sosial, bantuan sosial, social assistance. Sekarang ini sembako ini berbeda, yang lalu mungkin teman-teman dari ADB dulu juga dalam proyeknya Raskin, lewat Raskin Rastra ini sudah berkembang banyak. Sekarang kita menggunakan electronic card ya, jadi beneficiary bisa mengakses, dan data dari teman-teman di PMK itu kurang lebih 80% itu mereka membeli beras ya. Jadi fortified rice ini a very good vehicle kalau kita bisa dimasukkan ke dalam sembako dan scaling up, sehingga klien sembako penerima bantuan bisa mendapatkan benefit dengan tambahan dari Satkisi Mikro. Kemudian saat ini sembako ini memang untuk food fortifikasi dan bio itu sudah ada di dalam RPJMN. Jadi platform policy-nya sudah ada. Kalau kita bandingkan dulu Raskin Rasa BPNT itu belum ada policy platformnya, payung policy-nya. Slide berikutnya. Slide kelima ini mengenai FNG modeling untuk fortifikasi beras dan cost of nutritious diet. Kita lihat slide berikutnya. Post harvest, jadi pasca panennya, fortifikasi dari beras ini bisa memberikan banyak orang di Indonesia kebutuhan untuk esensinya untuk Satkisi Mikro. Satkisi Mikro ini bisa vitamin dan mineral. Dan ini ada beberapa kondisi faktanya. Masyarakat kita itu mengkonsumsi rata-rata 200 kg beras per tahun per kapita ya. Itu datanya dari FAO-Stat. Kemudian sekitar 38 sampai 43% energi setiap harinya itu dari nasi, dari beras. Ya, khususnya pada pria dewasa ekuivalennya. Kemudian 2/3 of smallholder farmers are net consumer of rice. Jadi petani-petani yang smallholder ini, yang kecil ini juga mereka ternyata ada membeli beras. Gitu.
untuk kebutuhan mereka sehari-hari karena mereka petani kecil ya. Kemudian post harvest pasca ini bisa memberikan masukan mikronutrien lebih dari satu, khususnya iron ya. Iron ini tadi kan ibu-ibu hamil kita ini hampir 50%, 48,9 sebelum COVID itu anemik ya. Jadi kalau kita bisa melakukan ini bersama-sama, bisa men-scaling up, itu benefitnya akan cukup besar, dan satu lagi bahwa dengan lewat beras ini kita tidak merubah culture karena masyarakat Indonesia hampir keseluruhan itu mengkonsumsi beras setiap harinya. Slide berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat pada grup-grup yang rentan, vulnerable, itu bisa benefit ya, memperoleh hal yang baik, keuntungan jika ada intervensi misalnya dengan fortifikasi beras. Jadi secara individual daily cost untuk nutritious dietnya itu dalam rupiah itu ini untuk khususnya untuk remaja putri, adolescent girl itu bisa diturunkan sekitar 25% ya. Kemudian ibu menyusui sekitar 18% dan 1000 hari anak di bawah salah satu targetnya anak di bawah 2 tahun itu bisa menurunkan kurang lebih individual daily cost-nya itu kurang 8%. Ya, ini dengan asumsi bahwa peningkatan 3% ini secara global ya, harga dari fortifikasi beras dan dibandingkan dengan beras yang tidak difortifikasi. Bu, ya, sedikit lagi. 9 menit. Terima kasih. Ya, bisa. Selanjutnya. Next slide. Nah, ini tadi vulnerable group-nya. Kalau ini kita perlihatkan tentang provinsinya, saya ambil sampel aja juga. Ya, kalau kita percent of non-affordability-nya untuk nutritious diet itu bisa kita bedakan urban rural ya, non-fortified dengan fortified rice itu kita bisa menurunkan percentage of non-affordability itu dari 45% menjadi 21%. Dan di rural 33 menjadi 22, penurunannya cukup bermakna. Di Lampung 27 sampai 12 dan di rural 10 menjadi 4. Untuk Jakarta sendiri di perkotaan 5% jadi 1%. Jadi kalau kita bisa memasukkan ini modeling untuk pakai beras fortifikasi, percentage dari non-affordability to nutritious diet ini bisa menurun. Tadi yang slide sebelumnya by group, yang ini by profit. Next slide. Masih dari fortified rice dengan social protection program dan cost dari nutritious diet. Kalau fortified rice bisa diinclude ke dalam sembako, bisa menurunkan cost untuk nutritious diet sekitar 4-10%. Jadi cost-nya itu bisa diturunkan. Ya. Kemudian the value kalau PKH program keluarga harapan conditional cash transfer itu bisa menurunkan sekitar 20-40%. Jika sembako dan PKH itu bersama, karena idealnya penerima bantuan PKH itu pastinya menerima sembako. Kalau lihat dari secara targetingnya, itu bisa menurunkan lebih besar lagi cost of nutritious dietnya itu sekitar 29-53%. Kita lanjutkan slide berikutnya. Conclusion and recommendation. Slide 2 slide terakhir. Next slide. Conclusion, kesimpulan secara global ya. Kalau jika fortifikasi beras ini bisa memberikan kontribusi yang besar untuk defisiensi zat gizi mikro. Ya. Lewat fortifikasi pastinya akan meningkatkan micronutrient intake, khususnya mungkin iron karena kita belum ada survei baru untuk national profile untuk mikronutrien itu wishlist kami kalau bisa kita lakukan bersama mungkin ke depannya dengan teman-teman dari Litbangkes juga teman-teman development partner yang lain untuk Indonesia bisa punya micronutrient profile sesuai dengan FAO ya, WHO. Kemudian yang kedua, evidence base ini penting karena kita untuk perbaikan formulating program itu kita harus punya data-data yang scientific, evidence base.
evidence based mengenai rice fortifikasi ini sudah cukup banyak ya, bisa memberikan kontribusi yang excellent, yang baik untuk bisa memperbaiki asupan dari zat gizi mikro ini, dan secara bioavailability-nya juga cukup baik di badan kita. Kemudian consumer accept fortified rice, kita tidak berubah culture karena bentuknya tetap beras ya. Masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras, nasi setiap harinya, jadi secara cultural tidak ada hal dirubah, tapi tetap perlu melakukan edukasi awareness-nya supaya targetnya khusus dari social protection ini aware, dan mungkin secara futures ke depan untuk masyarakat Indonesia seperti di negara-negara lain misalnya itu sudah melalui retail. Teknologi for rice ini sekarang sudah maju sekali ya, berkembang sekali dan sudah siap kalau akan ditingkatkan, dikembangkan. Juga mengenai tuntunan guideline-nya untuk spesifikasi mikronutrien juga sudah ada ini, kalau bisa di Google itu sudah ada juga dari WHO ya, guideline-nya 2 tahun lalu, 2018. Fokus implementation at scale ini kita bisa memilih formulasinya, monitor production-nya, dan juga supply chain-nya, distribusinya itu bisa perbaiki, karena kalau kita lihat infrastruktur di Indonesia juga sudah sangat berkembang saat ini. Kemudian bisa dimonitor population nutritional statusnya, dilihat untuk bagaimana perbaikan dari zat gizi ini bisa mempromosikan kesehatan yang lebih baik lagi. Slide terakhir. Ini secara global. Next slide. Terakhir, next slide Pak. Minta tolong. Oke, ini terakhir. Scaling up rice fortifikasi di Indonesia. Selain nutrient gap analysis yang tadi saya sudah paparkan, World Food Program bersama dengan pemerintah, teman-teman di Bappenas, teman-teman Kemensos, PMK, dan kementerian-kementerian lain, akademia, kami baru sudah launching untuk landscape analysis yang rice fortification. Ini step-step yang in country di Indonesia ini yang kita rencanakan akan lakukan bersama-sama dengan pemerintah. Yang pertama adalah for technical working group establishment. Jadi untuk fortifikasi ini, technical working group ini bisa terdiri dari banyak stakeholder, khususnya akademia, yang bisa kita sama-sama untuk melakukan policy advocacy. Selain itu, di Indonesia belum ada standar nasional Indonesia untuk fortified beras, itu kan belum ada. Dan ini dalam masa transisi saat ini dari Badan Ketahanan Pangan ke Badan Pangan Nasional. Jadi ini kita harapkan kita bisa bekerja sama multi stakeholders di dalam technical working group ini supaya fortifikasi beras ini kita bisa scaling up, khususnya melalui program sembako. Yang kedua, mengenai market analysis. Jadi kita juga harus melihat untuk dapat mengerti faktor-faktor yang mempengaruhi dari cost fortified beras ini di Indonesia. Terus demand-nya, dan mungkin lebih dari khusus untuk sembako program, social protection, tapi ke depan masyarakat secara umum juga akan dapat benefit kalau nantinya beberapa tahun kemudian bisa dikembangkan untuk population, Indonesian population. Kalau affordable, ada nutritious di dalam berasnya, ada vitamin zat gizi mikronya, itu bisa memberikan benefit ya baik untuk public population. Kemudian policy dan regulatory analysis, ya ini juga kita akan lihat bottleneck-nya apa-apa aja sih yang di Indonesia supaya beras fortifikasi ini kita bisa scaling up. Termasuk salah satunya adalah domestic production of fortified rice kernel. Karena arahan dari Pak Presiden bahwa kita usahakan semuanya bisa kita kerjakan di Indonesia, in country production, untuk strengthening national capacity. Kemudian yang keempat, support pemerintah, private sector untuk create demand juga lewat social safety net dan juga untuk general consumer, tadi saya udah menyinggung sedikit. Dan yang kelima, saat ini Bulog hampir ada di seluruh provinsi, sudah ada blending sama packagingnya. Bagaimana untuk bisa di-expand production dan distribusi dari fortified rice ini untuk lebih khusus ditargetkan pada targeting sembako klien ini. Tadi saya sempat menyinggung dari data dari teman-teman di PMK lewat monitoring itu sekitar 80% ya penerima sembako ini membeli uang yang diterimanya itu untuk membeli beras.
Kemudian pengembangan dari QA and QC system ini juga penting karena dari sisi quality dari teknologinya. Kemudian laboratorium yang ada ya saat ini belum banyak laboratorium, bagaimana bisa dikembangkan dari nasional nantinya ke regional levels. Kemudian yang terakhir kita juga mensupport dari rice producer ini melalui sosok cooperation. Kemarin pada saat launching landscape analysis ini kami mengundang juga dari pemerintah Bangladesh karena di Bangladesh ini rice fortifikasi ini sudah cukup berkembang, bahkan ada sekitar 5-7 fortified rice kernel product ini sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Jadi cost-nya pasti akan lebih menurun dan national capacity-nya lebih dikuatkan. Itu terakhir Pak Haris, terima kasih. Semoga apa yang saya sudah paparkan boleh menjadi input dan pembelajaran bersama. Thank you for listening. Pak Haris nggak kedengeran, masih di mute Pak Haris. Oh, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Melani, luar biasa ini ya program yang disampaikan, sharing ya. Saya mungkin mencatat yang paling penting mengenai dua hal ya. Satu mengenai FNG ya, the field ya, nutrition gap analysis ini pun sangat bermanfaat sekali untuk diketahui ya bagi semua peneliti, universitas, poltekkes ya. Bagaimana kita bisa menghitung cost of diet, ya, masalah affordability juga ini ya Bu Melani ya. Bagaimana daya mampu. Saya pernah katakan rice fortification ya. Nah, kita lagi juga nih, kami di Bappenas lihat rice for stunting kan ya. Kami mau lihat ke Kulon Progo nanti minggu depan Bu Melani. Lihat juga. Karena ini memang masuk di RAN-PG ya, mungkin Bapak Ibu juga tahu akan ada perubahan juga ya dari bahan ketahanan pangan sekarang dengan Perpres 66 2021 sudah menjadi Bappenas, Badan Pangan Nasional. Nah, ini juga sudah masuk di N4D. Saya rasa ini udah nggak sabar ini, luar biasa banyak, pasti itu udah banyak. Bagus nih. Yang lain mana ini yang mau angkat tangan dulu? Saya lihat dulu dari sana. Wah, ini saya mau pilih Nova, Papua Barat. Satu. Siapa ini? Mbak Nova? Halo? Dengar saya? Ya. Iya, dengar Pak. Nah, ini udah saya berikan dulu nih dari Papua, ini paling penting ini. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Ibu untuk presentasinya yang sangat menarik. Saya perkenalkan, saya Nova dari Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Saat ini sedang melanjutkan studi di Gunma University, Jepang. Pertanyaan saya, mungkin Ibu ada bisa memberikan entah masukan atau pandangan, entah itu berdasarkan materi ataupun berdasarkan pengalaman kepada kami, terutama yang di daerah timur Indonesia, bagaimana mengenai terkait dengan fortifikasi berat, bagaimana mengenai ketahanan pangan dengan perbandingannya dengan pemanfaatan pangan lokal jika dibandingkan dengan fortifikasi beras, karena seperti kita ketahui di daerah timur, terutama di daerah Papua, akses untuk jika ada program fortifikasi beras, tentu efektivitas dan efisiennya tidak seperti ketika di Pulau Jawa. Sebagai gambaran, ketika kemarin COVID pertama berlangsung juga, ketika ada penutupan akses untuk transportasi, itu sangat sulit sekali bahan-bahan makanan dari luar untuk masuk. Jadi mungkin pertanyaan saya itu, apakah ada pandangan dari Ibu bagaimana dengan jika dibandingkan dengan pemanfaatan pangan lokal untuk ketahanan pangannya. Terima kasih. Terima kasih. Aris, pertanyaan saya mirip, sebetulnya boleh nambahin dulu nggak, biar sekali dijawab nanti. Siapa ini, Pak Kusneti? Ya, benar. Pertanyaannya berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nova barusan, Pak Aris. Jadi nanti mungkin barangkali Bu Melani bisa nanggapi sekaligus gitu. Boleh ya? Boleh, silakan. Oke, makasih Pak Aris. Bu Melani, selamat pagi, salam kenal, senang sekali bisa
mendengarkan pemaparan dari yang luar biasa tadi. Perkenalkan Bu, saya Gusnedi dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang. Yang pertama mungkin yang ingin saya sampaikan adalah kebetulan pada beberapa waktu yang lalu kami dengan Poltekkes Padang bersama-sama dengan Siamio Rekpon itu juga melakukan pendekatan linear programming untuk menganalisis nutrition gap dengan pola makan anak-anak yang menderita stunting. Jadi kita menganalisis data dari 50 kabupaten kota priority stunting di Indonesia yang menjadi lokus stunting, dan di situ memang kita temukan bahwa zat-zat gizi mikro seperti misalnya asam folat, kemudian vitamin B yang lainnya, vitamin C, kemudian zat besi, kalsium, zinc itu menjadi problem nutrien pada anak-anak yang jadi stunting. Dan pendekatan yang kami lakukan adalah pangan lokal, Bu. Jadi apa yang kami lakukan sekarang di Sumatera Barat, salah satu lokus stunting itu Kabupaten Solok, itu adalah mengatasinya nutrien gapnya dengan rekomendasi untuk konsumsi pangan lokal yang beragam tadi. Nah, terkait dengan apa yang Ibu sampaikan terkait dengan fortifikasi beras, kebetulan kami di Sumatera Barat itu adalah salah satu daerah yang surplus beras sebetulnya. Tetapi beras yang kami konsumsi adalah jelas bukan beras yang difortifikasi, karena masyarakat nanti pasti akan lebih memilih beras yang mereka produksi sendiri, yang rasanya dan secara organoleptik itu jauh lebih baik dibanding dengan beras yang difortifikasi. Nah, pertanyaan saya adalah yang beras fortifikasi ini fortifikannya apa, Bu? Jadi nutrition gap tadi itu apa zat gizi mikro yang difortifikasi, kemudian kira-kira seperti apa nanti pengaruhnya terhadap acceptance-nya, terutama nanti cita rasa beras dan juga daya tahan simpan berasnya, Bu. Jadi supaya nanti bisa dikombin barangkali dengan pangan lokalnya gitu. Makasih. Oke, bisa nih. Nanti sebentar ya, Prof. Suyatno. Boleh saya jawab dulu nggak, Pak? Udah banyak nih. Ya. Nanti saya dan Prof. Suyatno sudah ini 3, oke. Bentar ya, Prof ya. Bentar, ini dulu dijawab. Boleh saya jawab dulu nggak? Udah banyak nih. Silakan. Jawab dulu. Ini Papua sama Sumatera Barat. Iya. Saya itu waktu saya hampir 10 tahun bekerja di kawasan timur, termasuk Papua juga saya sudah ke sana juga. Jadi terima kasih untuk Bu Nova dan Pak Gusnedi untuk masukan dan pertanyaannya. Ya, memang kan ini Indonesia ini luas sekali ya, remote geografiknya semua, dan ini hanya salah satu aspek saja. Seperti tadi disebutkan juga untuk strengthening resilient lokal ya. Kami juga melihat bahwa sudah ada sebetulnya programnya yang harus kita perkuat lagi, misalnya program pangan lestari ya dari Kementerian Agriculture. Itu kalau kita lihat, tapi kalau by the fact tadi ada satu slide saya, semoga masih ingat bahwa memang konsumsi dari sumbernya vitamin mineral itu kan di sayur buah ya. Itu Indonesia sangat rendah sekali konsumsinya, data Riskesdas ya. Jadi memang ini semuanya proses ya. Kalau untuk remote areas, kalau misalnya kita harus lakukan bersama-sama, jadi tidak satu program saja, programnya terintegrasi. Fortifikasi beras ini salah satu program pemerintah, belum semua ya. Ini support dan sekalian saya kombinasi dengan pertanyaan Pak Gusnedi ya, bahwa ini tidak merubah bentuknya. Jadi fortifikasi beras itu sekarang kan tadi saya sudah menyebutkan secara global teknologinya sudah advance ya. Di negara Bangladesh itu sudah ada 5-6 produser lokal yang bisa memproduksi mirip kernelnya itu, butiran berasnya, tapi yang sudah difortifikasi dan perbandingannya 1:99. Produk kita sekarang ini yang sudah ada fortifik ya dari Bulog ya, itu sudah ada kandungannya dari vitamin A-nya ya, vitamin B juga sudah ada, zinc juga sudah ada. Tapi kan itu hanya berapa persen saja kita kebanyakan kita makan beras. Jadi kalau berasnya kita bisa fortifikasi, khususnya penerima bantuan pangan dari sembako ini yang diberikan kebebasan untuk beli, hampir 80% dia beli beras daripada beras biasa. Kalau harganya affordable, ini kan akan memberikan benefit yang luar biasa. Karena ini tidak merubah bentukannya, kan tidak merubah bentuknya beras. Hanya memang kita harus melakukan
juga advokasi melalui SBCC ya, supaya penerima bantuan ini juga diberi awareness gitu. Dan kalau mereka tahu itu sehat, pastinya mereka akan ada willingness to pay, mau untuk membeli dari uang yang mereka dapat saat ini kan 200.000 saja satu bulan ya, sudah naik dari 150-200.000. Untuk ini yang tadi saya sebutkan technical working group, jadi tiap negara itu berbeda-beda butiran beras ini fortifikasinya. Nah itu yang kita belum ada standar juga Pak di Indonesia, Bapak Ibu. Jadi ini yang area yang kita sedang bekerja sama dengan pemerintah untuk bisa ke depan melewat technical working group ini kita bisa perkuat apa yang mungkin sudah ada tapi belum kuat. Misalnya contoh itu kan juga harus diperiksa setelah lewat proses pencampuran berapa, misalnya komposisinya itu ada berkurang enggak. Itu labnya juga masih terbatas ya. Saat ini itu ada satu di Bogor, dan bagaimana kita bisa strengthening dari teman-teman misalnya di Kementan, nantinya di regional. Itu perlu proses ya, nggak bisa 1-2 hari prosesnya. Tapi ini sudah ada platform policy-nya, jadi itu area yang kita bisa support di khususnya lewat social protection scheme ya, di Indonesia. Jadi sudah terjawab semua belum ya, atau masih ada yang belum? Saya kalau catatan saya kayaknya udah terjawab. Saya kombinasikan dengan pertanyaan Pak Kusnedi ya. Itu yang dari CMEO kita udah koordinasi juga Pak selama FNG analisis dengan tempatnya. Bumi ya, Bumi juga ikut nih lagi FNG analisis. Bumi ikut dari awal sampai selesai nih, sudah selesai sekarang analisisnya. Dari saya itu, Bapak udah bisa menjawab. Terima kasih Bu Melani. Cukup ya Pak Kusnedi, Mbak Nova ya. Tadi. Ya. Terima kasih Bu ya. Pak Suyanto. Oke, selanjutnya Prof. Suyanto, silakan Prof. Terima kasih Bapak nih. Materi dari Bu Mel ini luar biasa. Saya rasa ya ada satu hal yang memang baru, yaitu informasi terkait dengan beras ya sebagai vehikel ya. Karena selama ini mungkin yang banyak itu adalah kita kenal terigu ya, kita kenal garam ya, ini beras. Nah, pilihan beras ini saya nggak tahu kalau ini dalam pengertian yang nanti diharapkan massal ya, efektivitasnya itu sejauh mana? Karena memang kalau terigu kan produsen atau pengolah kan tunggal. Ya, kalau beras itu ya tadi ya saya sampaikan mungkin hanya terbatas nanti. Padahal yang dikelola oleh Bulog itu kan hanya sepersekian, kecil sekali kan dari konsumsi nasional secara keseluruhan. Itu berbeda dengan beberapa produk yang memang massal ya, dalam pengertian misalnya garam itu kan memang konsumsinya semuanya membutuhkan ya dan bisa dikelola dengan baik ya terkait dengan standarnya. Nah kemudian tidak kalah penting juga kaitannya dengan stabilitas tadi ya, kaitannya dengan vehicle yang dikasih sertifikat ya. Nah dan juga cita rasanya tadi. Nah maka nanti bisa diterima. Nah, pengolahannya juga demikian, nanti leachingnya ya, proses leachingnya pada kebiasaan kita kalau beras itu kan pengolahannya biasanya sebelum diolah itu dicuci dengan standar bersih gitu. Dalam pengertian bersih itu berarti banyak nanti kemungkinan leaching ya. Dan juga yang tidak kalah penting sebetulnya adalah kaitannya dengan kebiasaan menggunakan pemanasan yang terus-menerus dengan magic jar. Karena jar yang sekali pakai, ini mungkin malah kehilangan nutriennya jauh lebih besar ya. Kebiasaan baru menggunakan pemanasan yang terus-menerus ya dengan magic jar ya. Itu beberapa hal yang mungkin nanti menjadi kendala. Artinya biayanya besar, bisa jadi nanti di lapangannya tidak memperoleh manfaat yang tidak seperti di penelitian efikasi. Nah, ini menjadi hal yang mungkin perlu diperhatikan karena huler ya nggak mungkin kita harapkan bisa berperan ya. Nah, ini menjadikan mahal nanti bagi mereka kan. Yang bisa disentralisasi adalah di Bulog. Cuma Bulog kan hanya menguasai sedikit ya, dari keseluruhan beras secara nasional. Saya rasa itu menjadi sebuah perjuangan yang luar biasa. Itu mungkin saya hanya memberikan titik hal yang terkait dengan catatan yang tadi disampaikan oleh Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Prof.
masukannya saya catat nih, good point. Jadi memang kita ada rencana tadi, mungkin ada di slide yang terakhir ya, bahwa dari sini kita akan melakukan market analysis, kita akan melihat juga untuk selain market analysis, kita juga pastinya harus ada modeling dulu, evidence based ya. Kita coba dulu, piloting dulu. Gimana hasilnya itu memang harus diukur semua, Prof. Suyanto, untuk kedepannya ya. Itu sudah ada di dalam diskusi kita. Kemudian mengenai Bulog, saat ini mungkin memang nantinya ke depan pastinya akan lebih open untuk player yang lain. Cuma saat ini pertimbangan dari landscape analysis itu hasilnya karena mereka infrastrukturnya itu sudah ada di tiap provinsi. Jadi mungkin untuk starter, tapi untuk kan ada medium term, long termnya. Ya starter kita pakai dari teman-teman di Bulog, kita Bulog kan juga BUMN itu untuk karena mereka sudah ada infrastrukturnya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya seperti di Bangladesh sekarang mereka sudah masif ya untuk social protection programnya, mereka menggunakan beras fortifikasi, kemudian fortified kernelnya itu sudah dibuat di dalam negeri. Saat ini kita baru punya produk, ada beberapa produk yang di Medan itu Siamo ya, tapi yang paling banyak melalui online itu Fortifit ya. Nah ini memang kita fortified kernelnya masih dari luar, tapi teman-teman di BPPT juga sudah mulai membuat ya. Tapi itu kembali lagi tadi ada satu poin yang kita harus perhatikan yaitu quality assurance, quality controlnya. Jadi sebetulnya itu enggak merubah sih kalau kita lihat hasil dari Bangladesh ya, karena itu vitamin mineralnya bentuknya udah lewat high tech proses di butiran-butiran berasnya dengan perbandingan 1:99 itu fortifikasi berasnya. Jadi perbandingan dari kernelnya itu hanya 1 poin saja, itu 99. Tapi tiap negara-negara berbeda. Itu nanti akan kita lihat, kami ada rencana juga melakukan pilot dulu ya. Untuk ini yang tadi dari Pak Suyanto jelaskan itu accessibility-nya dan lain sebagainya, ini kita catat ya. Nanti kita memang harus evidence based, kita piloting, modeling dulu di satu provinsi, 2 provinsi, baru kita lihat hasil dari pilotnya belum Pak. Hari ini habis ini baru mau market analysis, baru nanti pilot, jadi ada stepnya. Tapi saya hanya menggarisbawahi bahwa memang ini sudah ada di dalam kebijakan kita di RPJMN, itu sudah masuk. Jadi platform policy-nya sudah ada. Ini penting karena kita bicara setiap support itu kan sustainability ke depan, sustainabilitas. Kita mensupport apa yang menjadi prioritas dari teman-teman di pemerintah. Mungkin semoga pertanyaan saya sudah dijawab. Kalau mau dari UDIP kemarin udah ikut akademianya, nanti mungkin launching bisa kita panggil Pak, ada presentasinya untuk FNG-nya. Baik Prof, terima kasih Mbak Melanie. Prof, ya, gimana di pilotnya di mana rencana? Belum ada. Kalau pilot ini kami masih konsultasi, tapi beberapa dari teman-teman di tadi kalau kita lihat banyak masalah itu kan di banyak seperti affordability dan lain sebagainya kawasan timur. Sementara ini sih kami ada wacana ke NTT, baru wacananya dari rekomendasi dari teman-teman di Kemenkes, dari Bappenas. Cuma nanti kalau untuk seleksi dari distrik untuk seperti pilotnya itu nanti kita harus diskusikan dengan subnasional level. Karena desentralisasi ya, komitmen dari subnasional penting ya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Melanie, luar biasa ya. Tadi sudah terjawab semua ya, pertanyaan-pertanyaan dari Papua, juga dari Wisma Padang, juga dari Prof. Suyatno Undip. Ya ini waktu tinggal jam 11 pas. Jadi waktu yang sudah cukup 1 menit. Saya sebenarnya mau buka lagi ini karena kemarin
para peserta ini banyak menanya, kok sedikit sekali ini pertanyaan, jawab gitu ya. Ya memang nggak mungkin bisa semua ya, tapi ini adalah satu bisa menjadi sharing kita lah. Kalau nanti mau lebih detail ya, bisa nanti juga mengakses ya, juga mungkin menghubungi. Begitu ya Bu Melani ya, kalau nanti dari beberapa peserta, terutama ini banyak nanti akan yang mau meneliti kan, mungkin menggunakan FDN ya, analisis lebih, ini sangat potensinya sangat bagus juga itu untuk di daerah-daerah beras yang tadi surplus ya, yang tidak seperti kebetulan ada teman-teman di Litbangkes nih mungkin itu wishlistnya kami juga kalau bisa Indonesia punya profiling micronutrient situation ya di sini. Bagus banget. Iya, kalau ini mungkin kebetulan ada teman-teman dari Litbangkes nih. Jadi iya, ini mungkin dari Litbangkes ada planning untuk micronutrient survey ke depan nanti. Ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Dodi. Ya, Pak Dodi nanti mungkin mudah-mudahan ke depan ya, mungkin nanti melalui BRIN juga ya, kan kawan-kawan banyak juga yang nanti akan ke BRIN ya, untuk melaksanakan riset di tahun depan. Terima kasih Bu Melani, luar biasa ya waktunya sudah share ya kegiatan yang ada di World Food Program ya pada kesempatan kepada kami ya, khususnya dalam kesempatan online training ini ya. Dan ini sangat-sangat sangat berguna sekali lah, sangat luar biasa. Ini salah satu momen yang sangat baik. Sekali lagi terima kasih ya Bu Melani, mohon maaf kami harus akhiri sekarang ini. Kami mohon juga kalau sudah ini silakan, tapi kalau mau ikut join silakan terus nih Bu Melani.